Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan presentasi seminar proposal secara daring pada Sabtu 5 Desember 2020. Terima kasih kepada Bapak Sugiamin sebagai dosen pembimbing mata pelajaran seminar proposal, dan terima kasih kepada Ibu Insanul Khistibariah selaku dosen pengampu mata kuliah seminar proposal. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Strategi Pembelajaran Desain Batik Motif Ceplok Madu Gondo pada Pembelajaran Seni Budaya kelas 11 MIPA 1 semester ganjil di SMA Negeri 1 Pado. Latar belakang penelitian. Indonesia kaya akan budaya, salah satunya budaya batik yang merupakan bentuk budaya di Indonesia yang perlu dilestarikan. Seni tidak akan dapat terjadi begitu saja tanpa adanya proses budaya yang baik. Pendidikan merupakan bagian dari proses kebudayaan. Seni dan budaya dikemas menjadi satu kesatuan dalam mata pelajaran seni budaya. Batik Ceplok Madu Gondo merupakan salah satu media pengembangan kreativitas siswa sekaligus sebagai pelestarian budaya tradisional. Ada 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, seperti apakah desain batik tradisional motif ceplok madu gondo khas Yogyakarta? Yang kedua, bagaimana strategi pembelajaran desain batik motif ceplok madu gondo pada pembelajaran seni budaya kelas 11 MIPA 1 di SMA Negeri 1 Pado, agar batik tradisional ceplok madu gondo dapat dilestarikan atau dikembangkan kembali oleh generasi muda. Kemudian yang ketiga, bagaimana hasil pembelajaran yang diperoleh, apakah sesuai dengan tujuan? Tujuan penelitian yaitu mengenalkan kembali atau mengingatkan kembali pada warisan budaya tradisional, salah satunya adalah budaya batik atau batik klasik, khususnya motif ceplok madu gondo pada mata pelajaran seni budaya kelas 11 MIPA 1 di semester ganjil SMA Negeri 1 Pado. Karena motif ceplok sendiri merupakan batik khas Yogyakarta yang sering dikenakan oleh orang keraton atau masyarakat sekitar dalam acara-acara tertentu. Pentingnya untuk siswa-siswa dalam pembuatan karya batik ialah mendapatkan referensi baru atau acuan visual mengenai desain batik tradisional motif ceplok madu gondo. Manfaat penelitian ada 2, yaitu yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua adalah manfaat praktis. Manfaat teoritis bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan tentang strategi pembelajaran desain batik motif ceplok madu gondo dan dapat menjadikan manfaat literatur dalam penelitian lebih lanjut. Selanjutnya yaitu manfaat praktis bagi peneliti, yaitu menambah wawasan baik dari bidang akademik, sosial, dan budaya, khususnya pada pembelajaran batik mata pelajaran seni budaya kelas 11 MIPA 1 di SMA Negeri 1 Pado dan lingkungan pendidikan di sekolah. Yang kedua yaitu bagi guru, dapat digunakan sebagai evaluasi perbaikan dalam persiapan pelaksanaan dan hasil pembelajaran batik pada mata pelajaran seni budaya. Kemudian yang ketiga yaitu bagi siswa, menambah wawasan budaya dan kreativitas mengenai pengembangan batik tradisional melalui pembelajaran batik pada materi pelajaran seni budaya. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam kajian penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaan dari penelitian tersebut adalah tentang strategi pembelajaran yang harus dipahami guru dan pengembangan desain motif batik itu sendiri. Perbedaannya yaitu dalam jurnal pertama sudah jelas beda mengenai subjeknya dan masanya pada jurnal di sekolah dasar era budaya cyber, sedangkan peneliti melakukan penelitian di sekolah menengah atas pada semester ganjil. Pada jurnal kedua dan ketiga, perbedaan jelas terlihat pada jenis motif yang dikembangkan dan subjek yang digunakan dalam penelitian, yaitu pada jurnal menggunakan tempat produksi, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan adalah sekolah tempat belajar para peserta didik.
Selanjutnya ada kajian teoritik. Yang pertama, pengertian strategi. Kata strategi berasal dari bahasa Latin strategia yang diartikan sebagai seni penggunaan rencana untuk mencapai masa depan. Pengertian pembelajaran. Menurut Sujana, yaitu mengatakan bahwa pembelajaran merupakan upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik yang dapat menyebabkan peserta didik melakukan kegiatan belajar. Clark dan Ellie tahun 1980 menjelaskan bahwa strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu, meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Pengertian desain. Menurut J.B. Reswick, desain merupakan kegiatan kreatif yang melibatkan penciptaan sesuatu yang baru dan berguna yang belum ada sebelumnya. Pengertian motif. Menurut Utara dan Kuat tahun 1979 adalah gambaran bentuk yang merupakan sifat dan corak suatu perwujudan. Menurut Rat Yaningrum tahun 2005, yaitu motif batik adalah kerangka gambar yang mewujudkan batik secara keseluruhan. Menurut Endik tahun 1986, batik merupakan suatu seni dan cara menghias kain dengan penutup lilin untuk membentuk corak hiasannya, membentuk sebuah bidang pewarnaan, sedang warna itu sendiri dicelup dengan memakai zat warna. Menurut Indarmaji, motif batik tradisional yang kebanyakan bersifat monumental dari alam dan lingkungan sekelilingnya merupakan imajinasi dari agama dan kepercayaan seniman penciptanya, yang biasanya anonim. Batik ceplok merupakan batik yang sangat kuno yang berasal dari kota Yogyakarta, tepatnya Keraton Kota Gede atau Mataram. Motif ini terinspirasi dari hiasan pada candi Hindu dan Buddha dengan bentuk lingkaran, kotak, garis-garis miring. Pada dasarnya, batik ceplok memiliki pengulangan bentuk seperti gambar ketupat, bunga, dan lain sebagainya. Batik ceplok memiliki makna berkumpul, artinya berkumpulnya segala sesuatu yang baik seperti keseimbangan, keteraturan yang merupakan keseimbangan bagi orang-orang yang memakainya. Sebagai salah satu contoh yaitu motif batik ceplok Madugondo memiliki makna yang diperumpamakan sebagai bunga dan lebah yang saling menguntungkan. Perumpamaan tersebut terjadi pada setiap makhluk hidup karena setiap makhluk hidup tidak dapat berdiri sendiri, selalu membutuhkan bantuan orang lain. Mata pelajaran seni budaya pada dasarnya merupakan pendidikan seni yang berbasis budaya. Untuk menjawab rumusan masalah, penulis mengamati kegiatan yang dilakukan guru melalui pembelajaran daring tentang seni kriya batik. Dalam mencermati bentuk desain batik tradisional motif ceplok Madugondo khas Yogyakarta, cara mengenalkan desain pengembangan batik tradisional motif ceplok Madugondo, strategi pembelajaran desain batik motif ceplok Madugondo pada pembelajaran seni budaya kelas 11 MIPA 1 di SMA Negeri 1 Patok, agar batik tradisional ceplok Madugondo yang ada di Yogyakarta dapat dikembangkan dan dilestarikan kembali oleh generasi muda. Metode penelitian. Pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian yaitu hasil strategi pembelajaran desain batik motif ceplok Madugondo pada mata pelajaran seni budaya kelas 11 MIPA 1 semester ganjil di SMA Negeri 1 Patok. Sumber data yaitu data primer dari guru mata pelajaran seni budaya dan waka kurikulum sekolah. Dan metode yang digunakan adalah metode terstruktur dan bersifat terbuka. Pengumpulan data berupa observasi, tes, angket, dan dokumentasi. Analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.